sekolah SMA atau SMK swasta se-Surabaya yang ingin mengadakan pameran pendidikan di SMP Hang Tuah 1 disilahkan. SPMB kita buka masih dengan sampai bulan Juli. Pada saat ini inden yaitu dengan sebesar 6 gelombang 1 itu kita buka mulai dari Januari sampai dengan bulan Maret itu gelombang 1. Kemudian Hai, halo, kembali lagi bersama Ospes, obrolan santai seputar Spehasa. Kali ini merupakan episode yang sebelumnya nih, episode sebelumnya yang duduk di sini adalah para siswa kami dari SMP Hang Tuah Surabaya. Pada episode kali ini yang memandu acara adalah saya, Firmatasari, merupakan staf TU dari SMP Hang Tuah 1 Surabaya yang kali ini akan berbincang-bincang santai nih dengan Ibu Lulu. Hai. Nah, Bu Lulu bisa diperkenalkan diri dulu? Baik. Halo Sobat Spehasa, perkenalkan nama saya adalah Ibu Lulu Titik Rahayu. Saya adalah guru BK, juga ada tambahan tugas yaitu sebagai humas di SMP Hang Tuah 1 Surabaya. Nah teman-teman, pada episode kali ini kita akan berbicara tentang keseharian apa aja sih yang dilakukan Bu Lulu selama bekerja di SMP Hang Tuah 1 nih. Kan kita sehari nih, hampir dikatakan sehari ya kita ada di SMP Hang Tuah 1 Surabaya ini. Nah, kita akan berbagi cerita untuk Sobat Spehasa semuanya. Bu Lulu, selain mengajar nih, Bu Lulu kegiatannya apa sih di SMP Hang Tuah 1 Surabaya ini? Baik, akan saya jelaskan nih ya, mulai dari pagi sampai kegiatan seharian sampai pulang. Untuk teman-teman Sobat Spehasa yang sudah menjadi siswa SMP Hang Tuah 1 itu kita masuk sekolah pukul 06.45. Baik, 06.45 sampai pulang itu pukul 15.05. Nah, di dalam keseharian itu nggak mungkin dong kita sebagai guru nih ya, nggak hanya masuk kelas saja, tapi kita juga ada tugas tambahan lainnya selain saya guru BK. Baik, Kak Febi, saya di sini selain sebagai guru BK, saya juga sebagai humas di SMP Hang Tuah 1. Jadi selain saya mengemban tugas mendampingi siswa kelas 9, saya juga ada tugas yaitu misalnya pagi saya ada jam di kelas 9A hari Senin. Kemudian waktu saya di kelas 9A adalah 45 menit. Setelah itu kemudian setelah saya selesai mengajar di kelas 9A, selanjutnya tugas saya adalah membuat perangkat BK. Nah, saat ini kan Bapak Ibu guru itu pasti memahami lah bahwa perangkat pembelajaran itu sangat penting. Karena apa? Jadi pada waktu kita masuk di kelas, kita harus sudah punya pegangan sebelum masuk ke kelas, kita sudah punya materi yang akan diajarkan ke siswa SMP Hang Tuah 1. Nah, Bu Lulu, kita ngobrol dari awal ya. Tadi kan Bu Lulu bercerita bahwa di SMP Hang Tuah 1 Surabaya ini masuknya pukul 06.45 dan pulangnya pukul 15.05. Nah, buat para siswa itu yang telat itu gimana ya Bu Lulu ya? Kan kita kan 6.45 itu kan kita sudah tutup gerbang nih. Nah, buat Sobat Spehasa semuanya, jadi di SMP Hang Tuah 1 Surabaya ini kita masuknya pukul 06.45. Dan di jam tersebut gerbang kita sudah tutup ya Bu Lulu. Jadi kalau ada siswa yang terlambat bisa menunggu dulu di luar sampai kegiatan berdoa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya selesai. Apakah itu ada punishment-nya atau enggak sih Bu Lulu? Ya Kak Febi, untuk saat ini tuh kita sudah beralih tugas ya. Guru BK itu sudah bukan polisi siswa, tapi kita akan mendampingi siswa secara psikologinya atau secara
emosinya. Jadi saat ini adalah guru BK didampingi oleh tim tata tertib. Jadi tim tata tertib itu yang akan mendampingi siswa-siswi yang terlambat. Tapi anak-anak atau siswa-siswi yang sudah masuk di SMP Hang Tuah 1 atau calon siswa SMP Hang Tuah 1 2026-2027, Ibu harapkan tidak ada yang terlambat. Tugas tim tatip dan BK itu apa sih? Yaitu yang akan merapikan, dalam artian supaya disiplin. Jadi pintu gerbang begitu bel, pintu gerbang kita tutup. Jadi anak-anak yang terlambat kita berhentikan dulu di depan gerbang, menunggu doa mengawali pelajaran dan Indonesia Raya sampai selesai. Baik, selanjutnya tim tatip itu apa? Mencatat siswa-siswi yang terlambat. Kemudian tim tatip bekerja sama dengan wali kelas dan BK. Nah, jadi itu sedikit informasi buat sobat spesies semuanya, baik siswa maupun calon siswa SMP Hang Tuah 1 Surabaya tahun pelajaran 2026-2027 yang akan masuk ke sekolah sini. Nah, Blulu berikutnya nih ya, anak-anak udah masuk nih. Tadi kan Blulu juga ceritakan alurnya dari sisi guru ya. Masuk, habis itu kita ada pembelajaran di kelas. Nah, buat pembelajarannya sendiri di kelas itu apakah ada beberapa interaktif mungkin ya, mungkin ada nggak melulu belajar, mungkin ada game atau ada yang lainnya, kan beberapa Bapak Ibu guru juga ada yang seperti itu ya. Gimana Bu Lulu? Baik, untuk calon wali murid ya, khususnya ayah bunda yang putra-putrinya masih kelas 6 di SMP Hang Tuah 1, Bapak Ibu gurunya ini kita sering ada pelatihan. Dengan pelatihan yaitu deep learning, kita di sekolah SMP Hang Tuah 1 sudah difasilitasi dengan LCD atau proyektor. Jadi tidak hanya tidak ada rangkuman kita saat ini, tapi kita sudah memakai proyektor. Jadi siswa sudah bisa melihat materi, bisa melalui video. Kemudian Bapak Ibu guru menjelaskan itu tidak hanya secara literasi atau tulisan saja, kemudian anak membaca tidak, tapi kita sudah di kelas difasilitasi dengan LCD. Dan kita juga tidak pembelajaran di kelas saja. Silahkan untuk Bapak Ibu guru bisa misalnya pelajaran IPA nih ya, pelajaran IPA itu kan bisa meneliti tentang tumbuh-tumbuhan atau membawa tanaman yang dibawa dari rumah, dan mereka bisa praktek langsung membawa tanaman atau tumbuh-tumbuhan itu di sekitar SMP Hang Tuah 1, tapi dengan didampingi oleh guru IPA. Nah, jadi itu sedikit alurnya ya, kita sekolah di SMP Hang Tuah 1 itu gimana sih? Memang pada umumnya memang seperti sekolah pada umumnya, cuma kan kita memiliki beberapa ciri khas sendiri untuk pembelajaran di SMP Hang Tuah 1 Surabaya. Bu Lulu, tadi saya lupa nih. Yang terakhir tadi apa ya yang Bu Lulu jelaskan, bahwa Bapak Ibu guru membuat apa tadi? Perangkat. Nah, perangkat mengajar itu untuk apa sih Bu Lulu? Perangkat itu ya itu adalah sebagai bekal, atau kita itu sebelum masuk ke kelas itu kan kita harus punya jadwal apa aja yang harus diberikan kepada putra-putri atau siswa-siswi di kelas, seperti materi bab 1, bab 2 dan bab 3 atau selanjutnya. Jadi guru itu nggak hanya berdasarkan buku, tapi kita juga punya ada materi sendiri dengan ditambah tunjangan dari buku paket yang disediakan oleh sekolah. Nah, jadi Bapak Ibu guru yang masuk mengajar itu sudah siap mengajar karena sudah memiliki perangkat mengajar itu tadi ya Bu Lulu. Benar. Wajib Bapak Ibu guru untuk membuat perangkat. Oke. Nah, Bu Lulu, selain itu ya, tadi kan Bu Lulu juga menjelaskan bahwa Bu Lulu selain Bu Guru nih ya, selain Bu Guru juga sebagai humas ya. Nah, Bu Lulu selain humas itu Bu Lulu apa aja, maksudnya juga menerima dari luar, juga menginformasikan mengenai SMP Hang Tuah 1. Nah, Bu Lulu, kita di SMP Hang Tuah 1 Surabaya ini kan juga banyak kegiatan ya. Bener nggak? Benar sekali. Mungkin bisa di-spill kegiatan deket-deket ini kita bulan apa ya sekarang ya? Sekarang bulan Desember nih ya. Nah, deket-deket ini kita bakalan ada apa ini?
banyak sekali kegiatan di SMP Hang Tuah 1, apalagi mendekati akhir tahun ini ya. Terutama sudah kita buka nih ya. Yang mendekati aja adalah English Camp. English Camp. English Camp ini sudah beberapa tahun ini kita sudah mengadakan English Camp Di mana? Di Pare. Di Pare. Jadi kita untuk English Camp-nya nggak di sekolah ya Bu Lulu ya? Bukan. Kita berada di kampung Inggris, tepatnya di Pare, Kediri. Nah, jadi buat Sobat Sepiasa nih khususnya untuk siswa SMP Hang Tuah 1 Surabaya kelas 7, 8, dan 9 bisa mendaftar untuk English Camp ya Bu Lulu ya? Benar. English Camp-nya dilaksanakan tanggal berapa Bu Lulu? English Camp itu diadakan mulai hari Minggu tanggal 7 Desember 2025. Tanggal 7? Hari Minggu. Hari Minggu. Kayaknya berarti deket-deket ini udahan ya. Sangat besok kita sudah besok berangkat. Minggu berarti ya Bu Lulu Benar. ya. Oke, jadi untuk siswa SMP Hang Tuah 1 Surabaya baik kelas 7, 8, dan 9 bisa mendaftarkan dirinya untuk mengikuti English Camp dan daftarnya langsung ke Bu Lulu ya. Bisa, silahkan. Ada kontak person ada 2, yaitu Mr. Abidin atau ke Bu Lulu. Bu Lulu. Nah, Bu Lulu, selain itu kita ada bakar-bakar nggak? Kan katanya akhir tahun ada itu ya. Ini ya firework apa itu ya? Iya nih, kan tadi katanya Bu Lulu kan akhir tahun kan banyak kegiatan. Apalagi Bu Lulu? Mungkin Bukan bakar-bakar. bukan bakar-bakar apa Tapi Bu Lulu? ada edufair, Edufair. atau pameran pendidikan. Ini untuk mewadahi sekolah SMA atau SMK swasta se-Surabaya yang ingin mengadakan pameran pendidikan di SMP Hang Tuah 1, disilahkan. Oke, jadi di SMP Hang Tuah 1 Surabaya ini juga memfasilitasi ya untuk teman-teman SMA ya, SMA baik SMA swasta di Surabaya ya. Benar. Jadi kita di SMP Hang Tuah Surabaya ini ada kegiatan edufair atau pameran pendidikan yang memfasilitasi teman-teman SMA atau SMK swasta di Surabaya untuk bisa memamerkan ya atau apa ya namanya pameran ya ada mungkin kita nanti sediakan booth atau dan sejenisnya nanti teman-teman juga bisa tampil ya di ekstrakurikulernya ya untuk memamerkan atau promosi di SMP Hang Tuah Surabaya dan diikuti oleh seluruh siswa kami di SMP Hang Tuah Surabaya dan juga wali murid ya. Iya. Tambahan Kak Feby, selain untuk SMA, SMK swasta se-Surabaya, selain pameran dan menampilkan ekstrakurikuler yang tren di SMA-nya, kita juga memberikan kesempatan untuk SMA, SMK itu presentasi di kelas kami pada saat ini. Untuk di kelas kami, kelas 9 khususnya, jadi hanya presentasi di kelas 9, kita ada 7 kelas pada saat ini. Jadi tidak hanya pameran, satu hari pameran dan penampilan ekstra, kemudian hari berikutnya adalah presentasi per kelas. Nah, Bu Lulu, ngomong-ngomong nih, tadi kan kita udah bicara tentang English Camp, edufair ya, ada bakar-bakar enggak ya? Enggak ada di sini. Nah, jadi untuk edufair dan English Camp tadi itu mungkin Sobat Sepiasa nih ya bertanya-tanya nih, ada biayanya nggak sih gitu loh? Yang English Camp. Nah, kita bicara English Camp dulu ya. Untuk English English Camp ada biayanya nggak sih Bu Lulu? Ada. Untuk English Camp itu sudah kita buka itu sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu ya. Untuk English Camp pada saat ini tahun 2025 itu biayanya adalah sebesar Rp1.500.000. Itu bisa dibayar mengangsur atau lunas, dipersilahkan. Dengan batas waktu sebelum berangkat ya Bu Lulu ya. Benar. Oke, berapa Bu Lulu? 1.500.000. Itu udah dapat
udah dapat apa aja nih? Udah dapat kalau fasilitas ya, Ya. fasilitas yang didapat selama English Camp. Yang pertama adalah campnya atau penginapan. Kemudian yang kedua adalah untuk bimbelnya atau kursusnya itu sudah include semuanya dan juga konsumsi. Jadi Transport. selama putra-putri atau anak-anak kelas 7, 8, 9 yang mendaftar di English Camp itu sudah dapat konsumsi, sudah ditanggung semuanya. Jadi mereka datang ke kampung Inggris itu tinggal hanya belajar saja. Juga termasuk transport juga ya. Benar. Ini berangkatnya jadi bareng-bareng dari sekolah langsung menuju ke Pare Kediri ya. Oke. Nah, untuk jangka waktunya nih anak-anak kita nih mengikuti English Camp ini berapa hari Bu Lulu? 1 minggu. Nah, lumayan kan ya Sobat Sepiasa, siswa kelas 7, 8 dan 9. Hanya 1.500.000 ya. Benar. 1.500.000 nih kalian udah dapat fasilitas yang luar biasa, udah ke Pare Kediri, sudah ada campnya di kita di mana belum di sana nanti di Brilliant Camp ya kalau nggak salah di Brilliant Di kursus English Course Ya. ya di situ nanti kita ada di Brilliant. Nah jadi untuk fasilitasnya yang sudah dijelaskan oleh Bu Lulu cuma 1.500.000 dengan proses pembelajaran selama 7 hari. benar Oke. sekali. Nah kalau Edufair sendiri Bu Lulu itu ada biayanya nggak sih atau cuma free gitu? Edufair pasti ada biayanya Kak Feby ya. Ya karena kan kita juga menyediakan untuk konsumsi, Ya. mungkin juga ada tendanya juga. Benar sekali. Oke. Untuk biaya Edufair untuk SMA SMK swasta Surabaya adalah biayanya itu Rp500.000 dan itu yang dapat fasilitasnya apa aja? Udah dapat ini apa meja kursi, kemudian penampilan boleh tampil di sekolah plus presentasi di 7 kelas. Kami berikan fasilitas tersebut untuk SMA, SMK yang ingin mengikuti Edufair. Nah, jadi itu benefitnya untuk teman-teman SMA maupun SMK swasta di Surabaya yang mengikuti Edufair. Karena kalau nggak ada Edufair nih ya, nih contohnya nih, misal nih SMA A gitu ya ke sekolah kami, itu mungkin bisanya cuma presentasi ke kelas ya Bu Lulu ya. Itu kurang Efektif ya, mungkin ya. kurang menggandeng apa ya, anak-anak itu kurang Iya, tertarik. jadi kan kalau kita di Edufair itu ya kita sudah pasang booth nih ya, ada boothnya sendiri. Itu teman-teman kan bisa memamerkan hasil karya karyanya. dari siswa-siswa ataupun dari sekolah tersebut dan juga bisa tampil ekstrakurikuler atau keahlian-keahlian yang dimiliki oleh sekolah tersebut ya. Benar Kak Feby. Jadi di sini kita mewadahi untuk mendukung SMA SMK supaya lebih dikenal lagi oleh siswa-siswi kami khususnya kelas 9. Tapi nanti yang datang ke tenda-tenda tersebut tidak hanya kelas 9 tapi kelas 7 dan 8. Jadi itu tenda atau tenda-tendanya itu nggak bakal sepi karena anak itu pasti akan mendatangi standnya si Boothnya, SMA ya. SMK. Oke. Nah, jadi itu sekilas ya untuk kegiatan kita selama di SMP Hang Tuah 1 Surabaya dan kegiatan atau event yang deket-deket ini nih teman-teman semuanya. Nah, Bu Lulu kita kembali lagi ya, kembali lagi nih kita habis cerita nih, kita masih dari tengah-tengah tadi Bu Lulu Oke. ya. Dari masuk, terus pembelajaran, terus ternyata di SMP Hang Tuah 1 Surabaya ini juga ada event gitu ya. Nah, Bu Lulu setelah dari pembelajaran nih ya, anak-anak ada kegiatan istirahat. Itu biasanya Bapak Ibu guru itu ngapain sih? Anak-anak kalau istirahat ya Bapak Iya. Ibu guru ngapain? Selain kita juga ikut istirahat, kita juga tetap mendampingi siswa-siswi Kak Feby. Kita nggak akan melepas anak, apalagi pada saat ini ya kan rame tuh di media sosial yang lainnya. Meskipun kan kelihatannya Bapak Ibu guru ini istirahat, tapi ternyata ada saja anak yang bertanya tentang lingkungan sekolah. Misalnya nih ya, Bapak Ibu guru lagi istirahat, lagi makan.
Pak, permisi. Ada Bapak yang satunya ini, saya mau menanyakan karena alma mater saya hilang. Ada itu. Kemudian ada lagi yang ke ruang UKS. Bu, permisi. Kaki saya luka. Nah, itu yang tidak dilihat oleh mungkin ya Kak Feby. Untuk yang di luar sana sepertinya di dalam itu baik-baik saja, tapi ternyata kita itu Bapak Ibu guru itu tetap melayani, tetap memberikan perhatian kepada siswa-siswi. Nah, jadi bisa dikata itu non-stop ya Bu ya. Ya, itu namanya loyalitas kita Oke. sebagai Bapak Ibu guru ya Kak Jadi Feby. sobat biasa semuanya nih. Jadi Bapak Ibu guru di SMP Hang Tuah Surabaya dan juga staf ya. Itu kita ibarat kata tuh kita istirahatnya itu kalau memang lenggang ya Bu Lulu ya. Kalau di ibarat kata ada yang urgent ya, kita harus saling membantu gitu kan ya. Dan juga kalau waktu istirahat kan ada CCTV nih kita ya. Jadi kan kita pantaunya itu juga dari CCTV kan ya Bu Lulu ya. Benar sekali, jangan sampai dengan kita sudah terbantukan oleh fasilitas CCTV, kemudian kita seperti ada sesuatu yang tidak diinginkan oleh sekolah nih. Jadi Bapak Ibu guru tetap memantau CCTV supaya pada waktu pembelajaran, KBM atau istirahat, anak-anak itu dalam keadaan kondusif, aman dan nyaman di SMP Hang Tuah 1. Nah, oke. Mungkin sobat PHS bertanya-tanya nih, ini ID card apa sih Bu Lulu yang kita pakai ya? Ini jadi siswa-siswa kami dan Bapak Ibu guru semuanya itu difasilitasi oleh sekolah ya Bu Lulu ya. Jadi kita sistemnya untuk apa namanya absen ya, absen itu kita sudah digital, jadi nggak perlu absen manual lagi ya Bu Lulu ya. Benar. Dengan ini ya, ini Stella endorse kami dong. Masih Ya, kosong ya, nih Stella Stella nih. endorse kami dong, Kita ya. sudah memakai semuanya nih. Nah, jadi ini kita pakai Stella ya, kita pakai Stella Indonesia. Dan ini kita udah pakai di absennya gitu ya, juga di pembelajaran juga ya Bu Benar Lulu ya. Kak Feby, pada saat ini Bapak Ibu guru selain absen Stella, kita juga jadi Bapak Ibu guru wajib membawa alat sosial, alat komunikasinya yaitu handphone. Jadi kita absen anak selain memakai manual yaitu absen biasa, kita juga absen siswa itu menghadir sakit izin alpa, dan pembelajaran itu juga harus memakai Stella karena wali murid itu juga wajib bisa langsung tahu ya. materi anak putra-putrinya di SMP Hang Tuah 1 apa saja, bisa dilihat dari situ. Oke, dan dari situ ya teman-teman semuanya itu wali murid tuh tahu ya, orang tua dari siswa itu tahu, oh aku nih di pelajaran A kok nggak hadir ya, padahal berangkat sekolah nih dia ya. Bisa Terdeteksi dari situ. Jadi siswa hadir di sekolah atau tidaknya, wali murid bisa langsung ngecek. Benar sekali Kak Feby. Nah Bu Lulu, kita ngobrolin apa lagi ya kira-kira ya Bu Lulu? Sebentar ya. Pada saat ini SAS Kak Feby. Oh iya nih ya, mungkin kegiatan kita hari ini ya, sekarang kita take videonya ini tanggal 3 ya, tanggal 3 Desember Benar. 2025. Ini di sekolah kami di SMP Hang Tuah Surabaya sedang ada kegiatan SAS ya Bu Lulu ya, Benar. yang sudah dilaksanakan mulai Hari tanggal Senin, tanggal 1 ya, hari Senin ya, tanggal betul. 1 Desember kita sudah mulai SAS yaitu sumatif akhir semester ganjil sampai hari apa Bu Lulu? hari Jumat. Sampai hari Jumat. Nah, berikutnya nih ngobrol, kayaknya masih ada kegiatan lagi deh Bu Lulu. Setelah SAS pasti ada. Biasanya ada classmeet ya atau Classmeet enggak? bulan Januari. Classmeet bulan Januari Eh, atau enggak Desember? Desember tanggal 11 atau kapan ya? Pokoknya nanti 12 ya. tanggal 11. Oh. Tanggal 11 Desember enggak sih Bu Lulu? Jadi nanti Oh, ada juga Kak Feby Januari itu pensi. iya. Nah, mungkin nih Bu Lulu tadi saya Duh, ngobrolin maaf, banyak sekali program
program yang masuk atau kegiatan kami di SMP Hang Tua 1. Jadi selain KBM, kita juga mewadahi Kak Feby supaya siswa-siswi itu setelah SAS nggak stres, mereka kelas meet. Nah, setelah kelas meet libur akhir tahun, kemudian ada pensi. Sampai lupa saya, maaf. Nah, jadi nanti Sobat Sepiasa kelas 7, 8, dan 9 itu nanti kalian setelah SAS ini akan ada kegiatan kelas meet. Itu ya Bu Lulu ya. Benar. Tanggal 11 Desember 2025 itu kalau nggak salah hari Kamis deh ya. Itu nanti ada kegiatan kelas meet. Kelas meet itu apa sih? Nanti akan banyak kegiatan lomba-lomba. Kita refreshing ya Bu Lulu ya, mengajak siswa-siswa untuk refreshing setelah satu semester ini ya. Setelah satu semester itu belajar ajak siswa-siswa kami kelas 7, 8, 9 untuk kegiatan kelas meet. Dan banyak sekali lomba yang akan diadakan. Dan berikutnya nanti libur 2 minggu, Happy New Year ya Bu Lulu ya. Nanti setelah itu masuk akan ada kegiatan pensi. Nanti pensilnya untuk kegiatan pensi kayaknya kita keep dulu tanggalnya ya, kita rahasiakan dulu tanggalnya, tanggal berapa, nanti mungkin akan di-spill ya sama di episode-episode berikutnya di Ospes gitu ya Bu Lulu ya. Benar Kak Feby. Dan ini nih, saya kembali lagi ke KBM, yaitu kelas 9 ada TKA Kak Feby. Jadi sangat banyak sekali kegiatan untuk siswa kelas 7, 8, dan 9. Ya ini yaitu satu sisi kita memberikan anak ilmu, satu sisi kita juga memberikan refreshing atau penyegaran setelah mengikuti kegiatan materi dari sekolah. Nah, dulu jadi harus imbang ya antara akademik dan non akademik, itu juga harus imbang ya Bu Lulu ya. Benar banget Kak Feby, karena saking banyaknya sampai saya itu kalau ditanya yang mana dulu ini. Itu ya, kayak tadi kan ya Bu Lulu ya, sampai bingung nih kelasnya kapan nih? Januari. Perasaan Januari itu sudah selesai, udah masuk semester 2, kan nggak mungkin ya ada kelas di semester 2. Ternyata Bu Lulu banyak sekali ya eventnya ya Bu Lulu ya. Sampai saya berpikir jangkau panjang ini yang mana dulu ini. Oke. Nah teman-teman semuanya, kayaknya kita udah dulu ya Bu Lulu ya di episode kali ini ya. Kita udah cerita nih ya dari awal masuk itu kayak apa sih di SMP Hang Tua 1, dan ternyata di SMP Hang Tua 1 Surabaya ini banyak sekali eventnya dan kegiatannya. Jadi jangan istilahnya jangan takut untuk masuk di SMP Hang Tua 1 Surabaya. Dan Sobat Sepiasa kelas 7, 8, 9 selalu ikuti kegiatan kami di SMP Hang Tua 1 Surabaya, ikuti tata tertib yang ada di sekolah. Oke Kak Feby, sebelumnya ya, untuk ayah bunda yang berada masih mempunyai putra putri kelas 6, SPMB 2026-2027 sudah kita buka. Untuk bulan Agustus sampai dengan Desember kita ada jalur inden. Nanti kalau lunas akan mendapatkan gift, yaitu souvenirnya adalah mug dengan bertuliskan SMP Hang Tua 1 Surabaya. Bagus ya Bu Lulu ya. Sangat bagus sekali Kak Feby. Jadi bayar lunas, nanti baru bisa dapat ini nih ya. Dapat Dan mug. juga kayaknya ada undian juga ya Bu Lulu ya bagi yang mendaftar secara lunas. Bagi ayah bunda ada ini ya untuk pada waktu parenting ya. Jadi bagi yang lunas akan ada undian, yaitu mendapatkan sepeda gunung. Tapi harus masuk dulu deh. Harus mendaftar dulu, membayar lunas, baru ada undian. Hadiahnya adalah sepeda gunung dan akan diundi pada waktu parenting. Nah, Bu Lulu, sebelum kita mengakhiri ya, kayaknya mungkin ada Bu Lulu mungkin ada sepatah dua kata atau apa? Tetap saya SPMB deh. Oke. SPMB kita buka masih dengan sampai bulan Juli. Pada saat ini inden yaitu dengan sebesar 6 juta lunas. Kemudian untuk yang kategori
gelombang satu. Gelombang satu itu kita buka mulai dari Januari sampai dengan bulan Maret. Maret itu gelombang satu, kemudian gelombang 2 April sampai dengan Juli. Untuk inden sebesar 6 juta, kalau gelombang 1 sebesar 6.850.000, yang gelombang 2 adalah 7.150.000 dan formulirnya adalah 150.000. Nah, oke, itu ya sekilas info tentang SPMB SMP Hangtoso Surabaya tahun ajaran 2026-2027. Jadi buruan banget nih, mumpung sekarang masih Desember, masih awal Desember nih ya, masih kita buka untuk jalur inden. Itu cukup 6 juta rupiah aja ya Bu Lulu ya. Benar. Jadi untuk ke inden cuma 6 juta. Nanti kalau udah masuk bulan Januari sudah naik nih, sudah hampir 7 juta ya. Kita di gelombang 1 6.850.000. Benar. Dan juga itu mulai bulan Januari sampai bulan Maret ya. Dan berikutnya setelah itu adalah gelombang 2. Benar. Betul ya Bu Lulu Iya, ya. benar. Gelombang 2 yaitu 7.150.000. Kan lumayan banget nih kalau daftarnya sekarang ya Bu Lulu ya. Sangat. Selisihnya jauh banget Iya, ya Bu Lulu ya. masih kita buka, silahkan untuk segera mendaftar di SMP Hang Tuah 1. Oke, mungkin kayaknya kita cukup obrolan santai kita cukup sampai di sini ya. Mungkin kita bisa ketemu lagi ya Bu Lulu ya. Oke, terima kasih Kak Febi. Oke, terima kasih Sobat SPHSA. Sampai jumpa lagi bersama saya di Ospes, obrolan santai seputar SPHSA. Dadah.